Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan Astacita, ya. Dan salah satu Astacita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga, hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunal. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah
dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsak masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga, hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunal. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi juga tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, nah itu tunjangan, nah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak
mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya, dan itu pun sudah dilakukan cukup lama tapi tidak dapat mendapatkan respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan.
Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalam kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalam kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas
sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga, hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga
perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan Astacita ya. Dan salah satu Astacita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan Astacita ya. Dan salah satu Astacita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu
melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta-cita, ya. Dan salah satu asta-cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan.
Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalam kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa
aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan Astacita, ya. Dan salah satu Astacita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga, hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi juga tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah
dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak
mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat, Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya, dan itu pun sudah dilakukan cukup lama tapi juga tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan.
Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalam kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat Tribunar. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi juga tidak dapat mendapatkan respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan Astacita, ya. Dan salah satu Astacita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalam kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga hingga sekelas
sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat Tribuners. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian. Listio Sigit juga mengaku sudah bekerja sama dengan TNI dan BAIS serta BIN hingga seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk menuntaskan masalah ini, Tribuners. Listio Sigit ini juga menekankan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan. Dan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ini mendorong Polri memang untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Polri diharapkan bisa menggandeng tokoh masyarakat, kemudian lembaga independen hingga pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. Usman ini juga menyoroti sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduga tidak organik dan dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa bisa dengan mudah merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Dan ketika kejadian pertama terjadi, seolah-olah ada pembiaran sehingga pejabat publik rumah kedua, rumah ketiga, hingga sekelas rumah menteri ini juga bisa dijarah oleh masyarakat Tribuners. Dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban. Dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga
perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Beliau mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang sedang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat oleh pihak kepolisian.